Halo teman-teman, di video kali ini kita masuk ke bahasan yang ketujuh, simulasi. Kita semua sadar ataupun tidak pernah melakukan yang namanya simulasi. Tapi di video kali ini, simulasi yang akan kita bahas itu berkaitan dengan penggunaan multimedia dan tujuan simulasinya adalah untuk pembelajaran dan pendidikan. Nah, simulasi dalam dunia pembelajaran adalah suatu kegiatan meniru kejadian yang sesungguhnya atau mempelajari suatu objek yang sebenarnya ada juga di dunia nyata. Tapi dalam simulasi ini boleh mengalami yang namanya penyederhanaan dengan cara mengurangkan, mengubahkan, atau malah sebaliknya, menambahkan detail atau fitur yang lainnya. Mengapa demikian? Karena kalau simulasi dalam pembelajaran itu, tujuan utamanya adalah menolong si pembelajar untuk bisa mengalami yang namanya momen pemecahan masalah, momen untuk mengerti urutan suatu kejadian, atau memahami gambaran sebuah peristiwa, dan juga bagaimana cara menghadapi peristiwa tersebut. Nah, jadi tujuan simulasi pembelajar ini adalah untuk membangun mental si pembelajar dengan cara memberikan kesempatan di mana si pembelajar bisa mencoba, melatih, menguji, dan meningkatkan keterampilannya dengan tetap mempertahankan nilai keamanan dan keefisienan. Pertama, kita akan belajar tentang tipe simulasi. Simulasi itu dibagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama, simulasi tentang sesuatu. Tentang sesuatu ini dibagi lagi menjadi dua, simulasi fisik dan simulasi proses. Simulasi fisik akan menyajikan benda, objek, atau peristiwa di mana si penggunanya bisa mempelajari prinsip-prinsip dasar dari benda, objek, atau peristiwa tersebut. Contohnya simulasi peristiwa gravitasi, simulasi pencahayaan atau optik, kemantulan cahaya, atau juga di bidang kimia simulasi ikat. Nah, sementara simulasi proses hampir mirip dengan simulasi fisik. Perbedaannya adalah interaksi penggunanya. Di simulasi proses, pengguna diarahkan untuk melakukan simulasi berulang-ulang. Kenapa demikian? Karena di simulasi proses ada nilai-nilai atau parameter yang bisa diubah-ubah. Contohnya, kamu mungkin pernah melakukan pembelajaran tentang penyilangan pada hewan atau tumbuhan. Mawar merah disilangkan dengan mawar putih, merah muda disilangkan dengan merah muda. Apa hasilnya? Nah, percobaan-percobaan seperti itu mengubah nilai-nilai dari variabel-variabel yang ada itu termasuk dalam simulasi proses. Kemudian ada tipe yang kedua, simulasi bagaimana cara melakukan sesuatu. Ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu simulasi prosedural dan simulasi situasional. Prosedural akan menyajikan kepada si pengguna sebuah urutan kejadian, harus secara urut. Contohnya adalah simulasi penerbangan, lalu simulasi pembedahan hewan, atau simulasi menghadapi pasien. Teman-teman pasti tahu ya, kalau dalam simulasi-simulasi ini nggak boleh melakukan urutan secara acak, tapi harus dalam urutan yang tetap atau sesuai dengan ketentuan. Dan si penggunanya juga terlibat peran di dalam simulasi tersebut. Simulasi yang terakhir namanya simulasi situasional. Nah, simulasi ini akan meminta pengguna berinteraksi dengan orang atau sebuah organisasi. Nah, di sini akan melatih keterampilan interpersonal seseorang. Sayangnya, simulasi ini katanya jarang atau dibandingkan dengan yang lain paling jarang dikembangkan karena dua hal. Satu, lebih sulit dan lebih mahal dalam pengembangannya. Kedua, dinilai kurang meyakinkan untuk melatih keterampilan interpersonal seseorang. Bahasan yang kedua adalah tentang manfaat. Manfaat ini pun dibagi lagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, manfaat yang jika dibandingkan dengan dunia nyata. Manfaatnya adalah pastinya lebih aman. Bayangkan kalau kamu sedang belajar tentang nuklir. Kalau di dunia nyata, kamu harus sangat berhati-hati karena kalau salah dapat membahayakan banyak orang. Tapi di dalam dunia simulasi, kamu akan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kedua, memungkinkan si pengguna untuk mengalami berbagai keadaan. Jadi nggak perlu mesti pergi ke Eropa untuk menunggu musim salju, nggak perlu nunggu musim panas atau musim hujan dulu baru bisa melakukan suatu pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah waktunya juga dapat diatur. Kita bisa mempercepat suatu proses atau sebaliknya memperlambat suatu proses di dalam sebuah simulasi. Manfaat yang keempat adalah peristiwa langka pun dapat dihadirkan dan dipraktekkan berulang-ulang kali. Contohnya untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran nih, kalau misalnya menghadapi penyakit-penyakit langka, gak mungkin kan nunggu sampai ada pasien yang punya penyakit langka dulu. Nah, dalam simulasi ini mereka bisa terfasilitasi.
Yang kelima, dapat mengatur komponen sesuai dengan kebutuhan. Setiap pembelajar itu punya perbedaan level-level. Ada yang baru mulai, ada yang sudah level menengah, atau sudah mahir. Nah, komponen-komponen dalam simulasi itu bisa diatur sesuai dengan pembelajarnya. Dan yang terakhir, pastinya dengan simulasi akan lebih hemat. Nah, kelompok manfaat yang kedua adalah ketika kita membandingkan dengan metodologi yang lainnya yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Jadi, dengan menggunakan simulasi, satu manfaatnya lebih memotivasi. Kenapa demikian? Karena di dalam simulasi biasanya ada yang namanya tantangan dan ada yang namanya kesempatan pengguna untuk mengimajinasikan kalau dia lagi dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, manfaat yang kedua adalah transfer pelajaran yang didapat pun akan lebih banyak. Ketiga, lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Dan yang keempat, manfaatnya dengan simulasi lebih luas. Jadi, simulasi ini bisa untuk mempelajari materi, bisa untuk berlatih, bahkan sampai bisa untuk menilai keterampilan dirinya pada satu waktu tertentu. Bahasan yang ketiga adalah tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika kita mau mengembangkan sebuah simulasi. Nah, sebenarnya ada 17 poin dan di dalamnya masih ada sub-sub poinnya. Maka dari itu aku akan membahas beberapa di antaranya, yaitu faktor tentang teori pembelajaran dengan simulasi. Ini harus kita pahami dari awal supaya kita bisa menghasilkan simulasi yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua namanya faktor ketepatan. Nah, seperti tadi yang sudah aku sebutkan, tidak selalu simulasi yang sangat detail itu bermanfaat untuk seorang pembelajar. Jadi mesti diperhatikan, kalau misalnya itu adalah untuk pemula, maka biasanya simulasinya pun lebih sederhana dibandingkan dengan simulasi yang khusus untuk orang-orang yang sudah mahir, di mana komponen-komponen atau fiturnya pun pastinya lebih kompleks. Dan masih banyak lagi faktor yang lainnya. Kamu bisa download handnotes yang sudah aku sertakan di description box yang ada di bawah ini untuk mempelajari lebih lanjutnya. Oke, jadi gimana? Tertarik untuk mencoba mengembangkan sebuah simulasi? Maka sekarang perhatikan langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk mengembangkan simulasi. Pertama, pelajari dan analisa kejadian atau peristiwa yang sebenarnya. Kedua, memperhatikan faktor-faktor yang sudah kamu pelajari yang tadi aku sebutkan di atas. Yang ketiga, buat dan pilih atau rancang konsep dasar dari simulasi kamu. Yang keempat, terjemahkan model tersebut ke dalam perangkat lunak. Jadi apa yang sudah kamu rencanakan, maka kamu terjemahkan ke dalam sebuah software, lalu kembangkan tampilannya. Dan yang terakhir adalah kamu juga bisa menambahkan dukungan-dukungan pembelajaran ke dalam perangkat lunak tersebut. Dan yang paling terakhir banget, karena ini tujuannya adalah untuk pembelajaran, jangan lupa simulasi yang kamu buat itu harus tetap memperhatikan karakteristik dari pengetahuan atau materi yang kamu ingin sampaikan. Yang kedua, karakteristik dari peserta didik yang akan menggunakannya atau pembelajar yang akan menggunakannya. Dan yang terakhir, apa sih tujuan atau hasil yang kamu harapkan ketika orang-orang menggunakan simulasi tersebut. Jadi demikianlah penjelasan tentang simulasi dari buku Multimedia Learning. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa.